dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah. Kita sebagai pribadi dan jemaat Kristen patut bersyukur karena beroleh karunia dari Kristus dan bersaksi dalam kehidupan sehari-hari tentang kasih karunia itu. Allah sejak semula menghendaki agar seluruh ciptaan beroleh kasih karunia-Nya. Namun umat pilihannya tidak melakukan kesaksian dengan baik. Akhirnya Allah memilih para rasul dan pelayan untuk menggelorakan tugas pemberitaan tentang kasih karunia. Dalam pelaksanaan tugas itulah penderitaan dialami oleh mereka. Jemaat tergerak begitu rupa, mereka pun mengalami aniaya sebagaimana para rasul dan pelayan itu. Kita akan beribadah kepada Allah yang memberi kasih karunia itu dan memampukan kita hidup berbahagia dan tetap memberitakan kasih-Nya itu. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Suharto Harjo Winoto MSI. Jemaat, marilah kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 18 bait 1 dan 3. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita 1 Petrus pasal 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau mengutus kami menjadi saksi-Mu tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan, yang dikerjakan Kristus yang tersalib itu.
Kami sangat berbahagia dengan kasih-Mu itu dan sudah melaksanakan pengutusan. Terpujilah nama-Mu. Namun karena penolakan demi penolakan, semangat kami pun kendor. Karena roh individualisme, maka kami pun berkata, yang penting kami sudah menerima kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Kami enggan menerima resiko penolakan, kami pun menjadi tawar hati. Kepadamu kami mengaku. Dalam keengganan dan segala kegagalan melaksanakan tugas itu, ternyata kasih-Mu bagi kami tak pernah surut. Karya Kristus tetap menghangatkan persekutuan kami dengan-Mu Bapa. Kami akan bertekad kuat menerima resiko salib dan tidak tawar hati, sebab kasih-Mu yang sungguh besar itu akan mengalahkan kebencian dan permusuhan. Kepadamu kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 38 bait 1 dan 3. Yesus sumber damai. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu yang akan menjadi kebahagiaan kami, tetapi juga yang akan menuntun kami membawa kebahagiaan Injil kasih karunia Tuhan itu kepada yang lain. Nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, marilah kita mendengar firman Tuhan. Terpujilah namanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 3, ayat 1 sampai dengan 13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi.
Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia itu, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitakan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Oma opa, bapak ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pribadi dan jemaat yang giat memberitakan Injil harusnya makin bahagia. Sebab dia dan mereka akan semakin terasah. Ada pendalaman kehidupan di dalam Tuhan. Rohaninya semakin mendalam ya. Hubungannya dengan Tuhan Yesus pun semakin baik, karena memang Tuhan Yesus mengutus kita untuk memberitakan Injil. Kita tidak bisa egois, karena Injil itu memang untuk yang lain juga, untuk kita dan untuk yang lain. Tapi bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudaraku realitasnya? Terutama dengan adanya risiko dibenci, ya, disesah, atau berbagai penghambatan. Nah, silahkan mendaftarkan berbagai pergumulan itu. Saya rasa Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jemaat anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada banyak daftar ya tentang orang yang menjadi tawar hati,
dalam kehidupannya yang memberitakan Injil itu, ada yang takut dan sebagainya. Tetapi juga kita bisa mendaftarkan orang-orang yang akhirnya justru semakin dekat dengan Tuhan. Hidupnya semakin berbahagia karena dia menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya bermakna dan dia mendapatkan sukacita. Firman Tuhan yang kita dengar, kita renungkan bersama dari Efesus pasal 3 ayat 1-13 ini memperlihatkan pergumulan iman antara Paulus sebagai seorang pemberita Injil yang melahirkan jemaat Efesus, tetapi juga warga jemaat yang mereka menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang dipanggil, diutus. Ada panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, melayani. Itu bentuk pemberitaan kehidupan mereka di dalam Tuhan. Jadi hubungan antara Paulus dengan jemaat ini, disitulah hubungan atau pergumulan iman yang sedang terjadi. Nah, tapi pergumulan ini ada dalam konteksnya. Konteksnya adalah Paulus itu dia berlatar belakang Yahudi, ya, berlatar belakang Yahudi. Dia keluar dari keyahudiannya, begitu ya. Lalu dia menjadi seorang Kristen karena Tuhan Yesus. Dan berikutnya adalah kekuasaan Roma yang semakin berhati-hati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu mati disalibkan sebagai seorang yang penista agama. Tetapi juga itu dalam rangka keyahudiannya, tetapi juga dia sebagai penjahat. Karena dianggap dia meresahkan masyarakat. Sementara kita tahu bahwa Roma itu sangat menjaga ketertiban atau kesejahteraan Roma atau Pax Romana. Nah ini ya, kedamaian Roma atau Pax Romana itu. Ini dijaga begitu rupa. Ini konteksnya, dan sapaan sekarang. Paulus menyapa dengan terbuka tentang dirinya yang keluar dari keyahudian, ya, agama Yahudi yang memang kaku karena mereka menjadikan hukum Taurat itu sebagai aturan untuk beroleh selamat. Tidak seperti maksud semula, sebagai berkat Tuhan untuk menuntun supaya mereka hidup dalam Tuhan. Tetapi sebagai alat, ya, alat di tangan manusia, sebagai cara yang mereka bisa memaksa gitu ya, memaksa Allah untuk mengabulkan dia punya mau. Seperti kalau kita gambarkan ya, seperti anak sulung dalam perumpamaan yang hilang itu. Dan dia berkata kepada bapaknya, "Aku tidak membuat apa-apa, tetapi kok pesta diberikan kepada adikku yang nakal." Gitu. Jadi kesombongan seperti itu, dia bisa nuntut gitu. Nah, semakin jelas itu ketika mereka pulang dari pembuangan Babel, gitu ya. Pembuangan Babel itu akhirnya para imam membuat aturan tambahan. Aturan tambahan dikumpulkan, namanya Misna. Begitu. Nah, jadi semakin kaku, semakin sulit orang untuk melibatkan hati yang percaya kepada Tuhan. Paulus keluar dari situ. Awalnya Paulus adalah seorang Farisi, ya, yang tulen, yang mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu bahwa Paulus ditaklukkan dan akhirnya menerima Kristus begitu rupa, ya. Nah, lalu dia juga adalah pelayan untuk orang-orang khusus non-Yahudi. Begitu yang Tuhan menginginkannya. Ya, karena memang apa? Karena Paulus ini sudah tertransformasi begitu rupa dalam kehidupan di dunia Yunani. Nah, memang itu wilayah Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang tahu betul bagaimana akhirnya Paulus menjadi seorang pelayan yang khusus untuk orang non-Yahudi atau Yunani. Nah, ini dia. Ini problemnya gitu ya. Jadi
eh, harusnya bisa diterima keterbukaan seperti ini, dan jemaat harusnya juga bisa terbuka. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana jemaat bergumul begitu rupa bersama pelayannya. Nah, hubungan ini, quality times, mungkin tidak lama Paulus, tetapi ketika ada hubungan itu yang dipertahankan begitu rupa, maka gitu ya, maka inilah yang mestinya menjadi berkat tersendiri dalam jemaat dan pribadi orang-orang di Efesus ini keluar dan terus memberitakan Injil sukacita. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, hubungan ini yang seringkali ya kita harus melihat juga diri ke dalam ya. Seringkali ada pemaksaan. Jadi sang pelayan itu mengharuskan jemaat begini. Padahal jemaat itu juga punya problemnya, punya pergumulannya. Jemaat di Bojonggede tentu saja berbeda dengan jemaat di kota lain, misalnya Tangerang Selatan ya, atau Jakarta. Walaupun ada kesamaan-kesamaannya, tetapi perbedaan-perbedaan itu harus diterima oleh seorang pelayan. Demikian juga pelayan itu diterima oleh jemaatnya. Jadi jangan sampai dia memaksakan seorang pelayan harus begini dan begitu. Ini problem yang seringkali muncul. Nah, hubungan antar pelayan dan jemaat inilah merupakan pergumulan tersendiri yang sangat nampak dalam kitab Efesus ini. Ya, sangat nampak, sehingga harusnya ini menjadi berkat tersendiri bagi kita. Karena itu ketika ada pelayan ya, pelayan seperti hadirnya PHMJ yang baru gitu ya. Ada pelayan di unit misioner, guru sekolah minggu atau pelayan IMPA, IMPT. Nah, ini kita mengajar begitu rupa agar tercipta hubungan yang sangat baik. Nah, dalam hubungan inilah ada hal-hal tertentu. Nah, nantinya akan menjadi jelas bagi kita apa nasihat Paulus nantinya ya, dalam rangka proses pemberitaan Injil itu. Nah, jemaat haruslah berbesar hati. Bukan hanya pelayan ya. Dan jemaat menjadi contoh teladan dalam mereka sungguh-sungguh konsisten dengan apa yang mereka terima sebagai ajaran. Ajarannya itu adalah Injil sukacita. Ya, Injil kasih karunia itu untuk diri tetapi juga untuk yang lain. Mesti konsisten dong dengan itu. Jadi jangan hanya untuk diri sendiri gitu ya. Sudah, saya cukup untuk saya. Saya sudah percaya, sudah selesai. Bukan begitu. Ini namanya sepotong saja. Karena sukacita itu mengalir dalam kehidupan dunia dan kita dilibatkan. Karena itu ada pemberitaan Injil. Tetapi juga hal yang kedua di situ adalah dalam rangka berbesar hati juga orang menerima risiko, gitu loh. Paulus harus menerima risiko. Begitu dia meninggalkan ajaran yang lama gitu ya, dia memasuki yang baru, tentu ada proses ya, ada proses dan ada luka-luka akibat dari proses itu, ada kesulitan-kesulitan dari proses yang sedang terjadi, atau bentuk transformasi selalu ada perubahan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Tentu ya, orang-orang yang ada di tahap tertentu itu orang-orang Yahudi marah gitu ya, benci dan melakukan perlawanan karena Paulus ini juga menelanjangi mereka gitu. Membuat mereka malu. Karena apa? Karena Paulus akhirnya dengan ajaran yang ada, Injil kasih karunia itu terbongkar. Nah, mereka seakan-akan dikecilkan oleh Paulus. Nah, di sini. Jadi, seorang Kristen itu seorang yang harusnya bisa berbesar hati. Jangan sampailah orang Kristen itu dia hanya mencari senang gitu. Kalau mencari senang itu pasti akan menjadi permasalahan. Bahasa sederhananya adalah berintegritas. Apa yang dipercayai itu yang dilakukan. Jangan berbeda. Nah, godaan ini akan ada di dunia yang semakin politis di negeri kita ya. Karena berbagai kepentingan-kepentingan politik yang ada bisa menyeret kita. Harusnya kita itu menjadi terang. Tuhan Yesus sudah mengingatkan agar kita tidak diragi oleh dunia ini.
tetapi bagaimana kita menerangi atau mentransformasi kehidupan sehingga sangat berguna. Nah, konteks kita tentu sangat berbeda dengan masyarakat Roma, kota Efesus ini ya. Kalau kita itu para pendiri bangsa, ya, the founding fathers and mothers, itu mereka tegas ya, membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Ada prosesnya yang panjang ya. Tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, berbagai keragaman yang ada diterima, tetapi kita sebagai bangsa anak negeri ini dengan perbedaan berbesar hati untuk mengelolanya. Nah, kita belum selesai karena ya ada yang juga dalam prakteknya berbeda. Dan kita tidak menafikan hal itu bisa terjadi. Jangankan berbeda keyakinan ya, dalam satu kepercayaan kepada Tuhan Yesus juga seringkali ada gontok gitu ya, ada perseteruan, mungkin menganggap dirinya lebih rohani dan sebagainya. Jadi itu penyimpangan-penyimpangan. Nah, dalam kehidupan bersama ini kita bersukacita bahwa di Indonesia ini kita masih bisa jalan, walaupun sekali lagi ada berbagai riak-riak dan tantangan-tantangan yang ada. Paulus menasihatkan begini. Ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13 ya. Saya bacakan bagi kita 12 dan 13. Ya, firman Tuhan 12 dan 13. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya satu, ya, jangan tawar hati melihat kesesakanku. Karena kamu, yang kedua, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Saya hanya menggarisbawahi perenungan ini pada kata begini, ya. Beroleh keberanian di dalam Dia ya, di dalam Tuhan Yesus, beroleh keberanian ada dua hal yang saya mencatatnya di sini. Jangan tawar hati melihat kesesakanku, Paulus dalam penjara ya. Lalu yang kedua, karena apa? Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Nah, di sini, karena itu ada nasihat ini, ada 4 hal yang terjadi jika kita memberitakan Injil kasih karunia. Saya ulang ya. Ada 4 ya. Ada 4 hal yang terjadi. Ini bisa mengukur kita dari perenungan Paulus dengan jemaat di Efesus ini. Ada 4 hal yang terjadi jika kita memberitakan Injil kasih karunia. Yang pertama, hanya karena Injil kasih karunia juga berlaku bagi yang lain, gitu ya. Maka apapun yang terjadi, ya, kita akan beroleh keberanian. Bulet ini Pak Pendeta. Bukan. Memang begitu ya. Jadi maksudnya adalah karena Injil itu kasih karunia bagi yang lain, kita ada risikonya dan kita akan tetap melakukan pemberitaan. Gitu loh. Kita akan tetap melakukan pemberitaan. Nggak bisa enggak dong. Karena Injil kasih karunia itu kepada yang lain, gitu loh. Jadi kalau kita berani, maka itu bukan perasaan karena saya kuat ya. Saya sudah pandai, saya bisa membawa diri, gitu ya. Nah, itu bagian luarnya. Tetapi yang paling utama adalah karena keberanian itu bukan pada perasaannya, tetapi karena kita mengasihi mereka. Jadi Injil kasih karunia. Cara beragama kita itu berdasarkan karunia. Jadi kita rendah hati, kita benar-benar menerima Kristus memproses hidup kita. Nah, ini yang kita bawa. Sehingga ada ketulusan, ya, ada kejujuran, ada kebaikan yang kita mau berikan. Nah, dalam kehidupan bersama itulah, maka kita berani. Jadi bukan
dalam rangka berani kita karena kita kuat, karena kita punya posisi dan sebagainya. Bahwa kita kuat secara fisik, secara mental dan sebagainya, itu latihan badani yang dibutuhkan juga. Tetapi yang terutama adalah yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, keberanian itu berhubungan dengan karena kita mengasihi. Nah, ini yang pertama. Ya, yang pertama. Jadi sekali lagi, memang Injil kasih karunia itu untuk yang lain dan itu tertanam erat dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi kita bisa cek, ya. Yang kedua, jemaat dan orang percaya itu berdinamika. Nah, di sini justru harus dijaga, ya. Dijaga baik hubungan dengan Paulus, jemaat dengan Paulus, dengan orang lain, dengan kepercayaan yang berbeda, ya, dengan sudut pandang yang berbeda, dinamikanya diizinkan terjadi. Jadi dengan begitu orang belajar sungguh-sungguh, dan ini dia, Roh Kudus yang bekerja. Jadi kita nggak bisa paksakan, kita hanya bisa menjalankan Roh Kudus yang bekerja dengan pribadi, dengan komunitas tertentu. Dengan begitu, pertumbuhan jemaat juga bukan karena kita. Kalau di Korintus mengatakan, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, Allah yang memberikan pertumbuhan. Tidak bisa, orang mengklaim itu tidak bisa. Jadi benar-benar hanya fungsi kita jalankan saja. Jadi kita tidak usah begitu rupa, ya, dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan, apa tindakan kita, tetapi izinkan Tuhan itu memberikan pertumbuhan. Roh Kudus bekerja, dipersilahkan, ya. Karena itu kita nggak ada pemaksaan, nggak ada upaya untuk membuat orang lain begitu rupa mengikuti kita punya mau, seakan-akan, ya, bahwa kita segala-galanya. Roh Kudus yang bekerja, Allah yang memang penuh dengan cinta kasih. Kita juga tidak ikut-ikutan, gitu ya. Tetapi kita bertanggung jawab penuh, nah, dalam hidup ini. Nah, disinilah. Bisakah kita membudayakan cara hidup bersama begini, dengan perbedaan-perbedaan? Yang jelas tadi dalam konteks kita, saya hanya menggambarkan sedikit tentang NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu lahir begitu rupa dari para founding fathers dan mothers. Ya, dia bergumul begitu rupa. Nah, sekarang giliran kita untuk memaknai dan hidup di dalamnya. Apakah kita akan membudayakan kehidupan yang bisa mengerti perbedaan dan mengizinkan Roh Kudus bekerja? Kita tidak usah terikat dengan harus di gereja saya, gitu, diwakili sebagai warga, tetapi kita itu sudah terbebas dari berbagai sekat, ya, berbagai tembok. Saya bangga sekali, ya bangga boleh, ya. Sebagai warga ini, saya sudah segala-galanya. Jadi yang diingat adalah gedungnya misalnya. Diingat adalah organisasinya. Itu boleh, tetapi jangan dilebih-lebihkan, gitu lah. Karena seperti sekarang kita, ibadah ini diikuti oleh semua. Tidak terikat oleh tempat tertentu. Dia menembus dinding itu, gitu loh. Di era pandemi ini justru kita semakin dekat dengan Tuhan tentunya. Karena firman Tuhan akan semakin jelas kita renungkan dalam kehidupan ini. Dan juga keterbatasan kita, kekurangan kita, kefanaan kita dihadap-hadapkan dengan kenyataan bahwa Tuhan begitu menyayangi kita. Dan ini, ya. Nah, dengan begitu kita masuk ke hal ketiga dan keempat, ini sangat berdekatan. Sangat berdekatan, yaitu yang ketiga, kalau orang memberitakan Injil kasih karunia Allah, dia makin dekat dengan Tuhan Yesus kekasih jiwanya. Tak ada yang pisahkan. Mengapa? Karena memang Tuhan menginginkan dan kita jalankan. Ya, dekat sekali, gitu loh. Kalau kita bisa menjalankan, kita nggak bisa kita tanya kepada yang memberi utusan, gitu, Tuhan Yesus. Kok Tuhan saya jalankan seperti ini? Saya bekerja di instansi tertentu, saya menjalankan warta Injil kasih karunia, kok saya belum sampai ke tahap seperti itu ya Tuhan? Nah, kan jadi dekat.
Atau karena benturan-benturan tertentu akhirnya saya harus menerima risiko-risiko. Jadi dekat kita. Karena kita pasti tanya kepada Tuhan. Nah, di situ ketika ketika Paulus menghadapi problem ini, gitu ya, dia juga berbahagia. Apa yang disampaikan? Ayat yang ke-13. Kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi dia menderita nggak apa-apa karena ada kemuliaan yang diterima oleh jemaat Efesus. Makin dekat kan dia sama Tuhan. Dari situ kebahagiaannya. Ya, di situ kebahagiaannya. Bahwa kalau kita menjalankan Injil kasih karunia Allah itu, gitu ya, kita semakin berbahagia karena ada yang lain semakin mulia karena dia menerima Kristus, gitu loh. Tidak harus dia jadi orang Kristen, tidak. Karena seringkali itu keputusan-keputusan yang memang harus membutuhkan waktu. Dan tadi ya, yang ketiga dari Roh Kudus bekerja, gitu ya. Maaf, yang kedua tadi tentang Roh Kudus yang bekerja. Nah, jadi bukan kita, gitu loh. Makanya itu ayat 13 ini menjelaskan bahwa memang kita harus bahagia, gitu loh. Dilihat di situ. Dan yang keempat, itu dengan pergumulan Paulus, khususnya karena dipenjarakan, dia semakin menemukan maknanya. Menemukan maknanya. Makna dari pemberitaan ini. Karena itu, mereka jangan tawar hati. Kadang-kadang kita maunya ya, itu yang enak saja. Padahal untuk menemukan makna, itu kita juga menghadapi berbagai kesulitan, gitu lah. Jangan kita lalu yang menyenangkan saja. Wah, kalau Tuhan izinkan berbagai permasalahan, berbagai pergumulan, lalu Paulus dipenjarakan, itu situasi Paulus. Ya. Situasi pada waktu itu, dan itu yang dia terima. Atau kita mungkin tidak naik golongan, tidak naik jabatan dan sebagainya, atau diperlakukan kurang adil menurut kita, atau kondisi ketidakadilan sosial itu berlaku bagi kita. Misalnya, kalau saya sih menangkap nggak begitu ya, tetapi katakanlah misalnya kita merasa begitu, itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita diizinkan oleh Tuhan untuk menerima itu, dan kita semakin, ya, sekali lagi, kita semakin semakin menemukan makna bahwa kita ada dalam kehidupan ini dan kita berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ya, itu semakin diberkati oleh Tuhan di situ. Inilah yang mestinya menjadi berkat bagi kita. Karena itu, kita tetap bahagia dan jangan tawar hati. Kalau jemaat menghadapi itu, jangan tawar hati, kita semakin bahagia. Dengan begitu, kita dapat berkat yang luar biasa, ya. Karena itu, marilah kita mengembangkan pemberitaan Injil kasih karunia Allah, ya, yang dilakukan secara bertanggung jawab dan mau menerima risikonya. Mau menerima risikonya, Anda dipercaya dan layak berbahagia. Lakukanlah di segala tempat dan waktu. Dunia membutuhkan Injil kasih karunia itu. Percayalah dan lakukanlah. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat untuk menikmati berkat Tuhan melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita memuji membesarkan nama Tuhan dari Gita Bakti 121, baitnya yang kedua. Hai pergi dan wartakan. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala
saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan, manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umat-Nya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami mendoakan seluruh warga jemaat, juga yang mendengarkan perenungan bersama firman Tuhan ini, bahwa memberitakan Injil kasih karunia Allah itu dilakukan, dan melakukannya dengan sukacita, menerima risiko penuh dengan tanggung jawab, dan akhirnya membudaya sebuah kehidupan yang baik, yang mau hidup bersama dan membawa kemajuan di dalam Tuhan. Kami berdoa, berikanlah kekuatan iman, tetapi juga mau menerima risiko, dan kami semakin dewasa berbahagia. Terpuji Engkau, kami bekerja, kami berusaha, kami melakukan hal-hal, beraktivitas. Disitulah kami memberitakan melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kami bersaksi karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia itu bagi kami, dan kami berikan kepada yang lain. Ada proses dalam hidup kami masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain, dan itu yang menjadi kekuatan bagi yang lain untuk terus hidup dalam sukacita, memberitakan Injil kasih karunia juga. Kami berdoa untuk jemaat kami dalam keberadaan mereka, kerja, usaha, dan berbagai pergumulan, agar mereka semua memberitakan Injil kasih karunia. Ini bukan penjajahan terhadap yang lain, pemaksaan sesuatu, tetapi ini adalah berkat yang diberikan dengan rendah hati, dan biar Roh Kudus yang bekerja. Tentu ini sangat dibutuhkan dalam hidup bersama. Kami doakan seluruh jemaat kami. Terpuji Engkau Tuhan. Demikian juga mereka yang mulai bergumul untuk menerima sungguh-sungguh Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan sedia memberitakan Injil kasih karunia, kami juga doakan. Kami berdoa kepada Tuhan untuk jemaat kami yang sakit. Mari Tuhan memberkati supaya mereka beroleh kesembuhan. Karena itu kami mendoakan pada saat ini jemaat kami yang sakit, Bapak Darji Situmorang, yang sedang dirawat di rumah sakit.
Tuhan, Engkaulah sang tabib baginya. Pakailah tenaga medis, obat-obatan, dan cinta kasih keluarga serta kami semua kepadanya menjadi berkat tersendiri. Tuhan akan memakai kami semua, para tenaga medis, pelayan, keluarga, obat-obatan menjadi berkat bagi kekasih kami Bapak Darji Situmorang. Demikian juga dengan Ibu Rondono dalam kondisi yang sakit, Tuhan juga memberkati. Dan juga ada yang lain yang tidak kami sebutkan, tetapi Tuhan yakin, kami yakin bahwa Engkau juga menjamah mereka yang sakit, yang membutuhkan perawatan, baik itu secara medis juga berbagai tekanan-tekanan kehidupan yang membutuhkan perawatan atau pendampingan. Ajarkan kepada kami untuk mendampingi satu dengan yang lain, baik itu antar pelayan, pelayan dengan jemaat, jemaat dengan jemaat, dan sebagainya. Terpuji Engkau Tuhan, kami juga berdoa, mohon berkat-Mu untuk pemulihan dari Ibu Paulina Worontikan, Bapak Sabarno, anak kami Tirsa, dan Eyang Sumini. Engkau selalu memberkati agar mereka selalu dekat padamu dan terus memasrahkan hidup hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kondisi kelemahan tubuh tidak mengurangi rasa cinta kasih kepadamu. Bahkan mereka semakin berharap berlindung padamu saja. Karena hidup ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu tentunya. Kami berdoa untuk pelaksana harian Majelis Jemaat periode 2020-2022. Kami percaya jika Tuhan yang memilih mereka, mereka akan menjalankan, melaksanakan tugas-tugas yang diembankan, dan mereka terima dengan sukacita tanggung jawab itu. Ajarkan dan berkati mereka untuk terus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi pelaksana harian Majelis Jemaat yang sebelumnya, mereka telah melakukan tugasnya selama 2,5 tahun. Tuhan memberkati agar apa yang mereka berikan tentu akan menjadi berkat tersendiri dalam pertumbuhan jemaat Bojonggede. Kami berdoa kepada Tuhan untuk pelaksanaan program kerja jemaat Bojonggede. Tuhan memberkati senantiasa agar dilakukan dengan sebaik-baiknya. Terpuji Engkau Tuhan dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat. Kami juga berdoa agar bisa dijalankan kehidupan yang baik, menopang pergumulan bersama, membangun kehidupan yang saling memberi menerima. Terutama ya Tuhan program kerja kami untuk mendampingi masyarakat di sekitar gereja kami yang ada di Bojonggede. Baik itu dalam rangka untuk mendampingi secara ekonomi, tetapi juga sosial kemasyarakatan, perhatian untuk mereka yang membutuhkan. Kami juga doakan PMI yang ada di wilayah Bogor, tetapi juga keterlibatan kami untuk memberikan darah atau apa yang dapat kami sumbangkan untuk kehidupan bersama. Tuhan memberkati. Akhirnya Tuhan bersama dengan seluruh masyarakat bangsa dan negara kami ini, kami mendukung pemerintah untuk menjalankan tugasnya, mensejahterakan kami. Tetapi saat ini pandemi Corona begitu kuat mengganggu kami. Tuhan tolong agar ini dapat diatasi, dan kami sebagai bangsa dan negara, seluruh anak negeri bersatu begitu rupa untuk mengatasinya. Kasih kami nyata ketika kami tidak keluar rumah, mengurangi keluar rumah, menjaga jarak, memakai masker, dan juga Tuhan memberkati, menyertai berbagai upaya untuk menanganinya. Vaksin akan ditemukan, kami yakin. Karena itu kami juga berdoa untuk proses yang ada. Kami percaya juga kasih-Mu berlaku bagi mereka yang berusaha begitu rupa. Dan kami juga dapat memperoleh vaksin itu. Kami berdoa untuk pembiayaan, dan kami boleh bersama-sama untuk membelinya, dan akhirnya seluruh anak bangsa ini mendapat berkatnya. Kami bersyukur atas pemberian yang kami boleh lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah ya Tuhan, agar dikelola untuk kemuliaan nama-Mu. Kami yakin hidup kami adalah untuk memberi. Karena itu, biarlah hidup kami sungguh-sungguh memberi untuk kemuliaan nama-Mu. Harta benda ini sebagian dari yang Engkau berikan untuk kami persembahkan demi kemuliaan nama-Mu pula.
Terpuji Engkau ya Tuhan, inilah rangkaian doa kami demi putramu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Warta Jemaat, Minggu 9 Agustus 2020. 1. Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan terima kasih atas persembahan jemaat yang sudah ditransfer melalui rekening gereja. Semoga persembahan yang jemaat berikan semakin menunjang pelayanan dan kesaksian kita. Bagi jemaat yang mengalami kendala dalam menyerahkan persembahan, jemaat dapat menghubungi Korsek untuk menjemput dari rumah Bapak Ibu. Terima kasih. 2. Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan selamat menyongsong hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, anak, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 9 Agustus sampai 15 Agustus 2020. 10 Agustus Ibu Emiati Sektor 3. 11 Agustus Bapak Bruce Berry Lendong Duan Sektor 1. Bapak Hogler Silalahi Sektor 3. 12 Agustus, Saudari Elsina Iren Sri Musas Ririasa Sektor 3. 13 Agustus, Anasifa Bonja Andi Hesu Sektor 3. 15 Agustus, Saudara Agus Kurniawan Loso Sektor 1. Dan selamat ulang tahun perkawinan kepada keluarga Bapak Adlin Saifuddin dan Ibu Leda Tolosang Sektor 2 pada tanggal 9 Agustus 2020. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudari senantiasa diberkati dan senantiasa menjadi berkat. Jika ada jemaat yang belum tertera tanggal ulang tahunnya, kami mohon maaf dan dapat menghubungi majelis yang bertugas. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Selamat berkarya di minggu yang baru. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 116 bait 1 dan 2. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, ajarkan sinar kasihnya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan namanya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berdosa. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu
Kini angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.